Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rahasia kesaktian Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau yang kerap disapa dengan Bung Karno, ternyata memiliki kisah hidup yang cukup mengejutkan lantaran dirinya yang kerap mengalami percobaan pembunuhan. Semasa hidupnya, percobaan pembunuhan Soekarno telah dialami mulai dari tingkat baru rencana hingga eksekusi sebanyak 23 kali. Berdasarkan cerita dari ajudan Soekarno, yakni Sudarto Danu Subroto, dirinya mengungkapkan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang paling menggemparkan. Melalui buku Total Bung Karno, karya Rosso Daras, dituliskan bahwa kisah Bung Karno yang selalu lolos dari percobaan pembunuhan, meskipun dihujani granat hingga bom di pesawat tempur. Yang pertama, granat Cikini, tanggal 30 November tahun 1957. Percobaan pembunuhan Soekarno pernah terjadi pada 30 November tahun 1957. Pada saat itu, Presiden Soekarno tengah mendatangi perguruan Cikini, tempat putra-putrinya bersekolah dalam rangka perayaan ulang tahun perguruan Cikini yang ke-15. Tiba-tiba, granat meledak di tengah-tengah pesta penyambutan presiden. Akibatnya 9 orang tewas dan 100 orang luka-luka, termasuk juga pengawal presiden. Namun, Soekarno berhasil selamat dengan putra-putrinya. Tragedi granat Cikini tersebut membuat 3 orang perantauan dari Bima ditangkap karena diduga sebagai antek teror gerakan DITII. Kedua, penembakan di istana pada tanggal 9 Maret 1960. Selanjutnya, ada juga tragedi bom pesawat sebagai percobaan pembunuhan Soekarno yang kedua pada 9 Maret tahun 1960. Pada siang bolong, istana presiden tiba-tiba saja dilempari tembakan dari kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Munkar. Munkar sendiri merupakan letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon bom yang dijatuhkan oleh Munkar mengenai pilar dan salah satu bomnya jatuh tak jauh dari meja Bung Karno. Namun beruntungnya, pada saat bom dilemparkan, Soekarno sedang tidak berada di istana, melainkan tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden. Yang ketiga, penghadangan di jembatan Raja Mandala pada April tahun 1960. Percobaan pembunuhan Soekarno yang ketiga terjadi pada April tahun 1960. Pada saat itu, sedang ada kunjungan kenegaraan oleh Perdana Menteri Uni Soviet, Nikita Khrushchev, ke Indonesia. Sang pejabat Uni Soviet tersebut menyempatkan dirinya untuk berkunjung ke Bandung, Jogja, dan Bali. Namun dalam perjalanannya ke Jawa Barat, Presiden Soekarno juga turut menyertainya. Kemudian saat sampai di jembatan Raja Mandala, sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan terhadap Soekarno dan Perdana Menteri Uni Soviet. Untungnya, kedua pimpinan dunia tersebut berhasil diselamatkan oleh pasukan pengawal presiden yang sigap meloloskan mereka. Yang keempat, granat Makassar pada 7 Januari tahun 1962. Kemudian peristiwa percobaan pembunuhan pada tanggal 7 Januari tahun 1962 terhadap Presiden Soekarno di Makassar. Pada malam itu, Bung Karno hendak menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Saat melewati Jalan Cendrawasih, tiba-tiba saja granat dilemparkan oleh seseorang. Namun untungnya granat tersebut meleset dan jatuh mengenai mobil lain.
Soekarno pun selamat dari maut yang menghampirinya. Pelakunya adalah Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya yang divonis hukuman mati. Yang kelima, penembakan saat Idul Adha. Pada tanggal 14 April tahun 1962. Pada 14 Mei tahun 1962 juga terjadi percobaan pembunuhan kepada Soekarno. Saat itu hari Idul Adha. Kala itu Bung Karno hampir saja tertembak dari pelaku yang bernama Bahrum. Saat itu Bahrum berhasil mendapatkan posisi duduk di saf depan dalam barisan jemaah saat sholat Idul Adha di Masjidil Baitur Rahim. Setelah melihat target yakni Soekarno, Bahrum mencabut pelatuk pistonnya yang disembunyikan di balik jasnya ke arah tubuh Soekarno. Beruntung, tembakan Bahrum meleset dari Bung Karno dan peluru malah menyerempet ke Ketua DPR GR Kiai Haji Zainur Arifin. Akhirnya, Bahrum divonis hukuman mati, tapi kemudian mendapatkan gerasi. Yang keenam, penembakan oleh anak buah Khazar Mukhazar tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, Bung Karno kembali mengalami percobaan pembunuhan dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi. Saat sang presiden berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, tiba-tiba sebuah peluru montir ditembakkan kepada Soekarno oleh anak buah Kahar Muzakar. Tembakan diarahkan ke kendaraan Bung Karno, tetapi meleset jauh. Sekali lagi, Soekarno berhasil selamat dari maut. Yang ketujuh, granat Cimanggis, Bogor pada Desember tahun 1964. Percobaan pembunuhan Soekarno yang paling menghebohkan yang terakhir terjadi pada Desember tahun 1964. Pada saat itu, Presiden Soekarno sedang dalam perjalanan dari Bogor menuju ke Jakarta. Rombongan Presiden membentuk konvoi kendaraan saat perjalanan. Kemudian, tiba-tiba saja seorang lelaki melemparkan sebuah granat ke arah mobil Presiden. Beruntungnya, jarak pelemparan granat berada di luar jangkauan mobil saat melaju, dan Soekarno pun berhasil selamat untuk yang ketujuh kalinya.